Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita melanjutkan tentang recycle dengan melibatkan sebuah reaksi. Masih ada contoh soal lagi di bawah sini, yang mana di example 6.7 itu mengenai sebuah recycle proses, ya, yang ada reaksi dicontohkan dalam bentuk isomerisasi, ya, prosesnya. Di mana isomerisasi dari glukosa yang terimobilisasi, kita akan menggunakan sebuah katalis yang harapannya di sini akan memecah glukosa menjadi fruktosa, turunannya, ya, turunan dari apa namanya, glukosa dengan menggunakan sebuah fixed bed reaktor. Tentunya di sini dibutuhkan untuk memecah glukosa menjadi fruktosa ada air sebagai pelarut di sini. Nah, sistemnya Anda bisa baca di bawah, bisa Anda lihat di bawah seperti ini, bahwa ini ada glukosa dengan komponennya dalam air, berarti maksudnya tidak di apa namanya, bukan ditambahkan air, ya, tapi di dalam glukosa itu sudah ada air sendiri. Kita proses dia, yang ternyata begitu masuk ke dalam aliran recycle, berarti di sini adalah feed, ya, yang ini posisinya, yang di 4% ini. Sehingga ketika dia sudah masuk ke dalam daerah mixer, ya, penggabungan dari dua feed, dari fresh feed sama dari recycle, dia memiliki komponen 4% fruktosa. Ya. Dan ketika dimasukkan ke dalam fixed bed, ada yang menjadi produk, ada yang menjadi recycle. Sehingga seakan di dalam ini, ya, ini ada udah beberapa yang saya coret, nanti dia akan ada glukosa, fruktosa, dan water. Sedangkan juga yang di recycle juga seakan ada glukosa, fruktosa, dan water. Ya, karena notabene apa ya, kita bilang tidak ada data yang disampaikan di sini. Oke, kita lihat dulu ya di sini, ya. Sistemnya ini yang ditanya adalah konversi dari glukosa, ya, yang melewati satu lintasan reaktor single pass yang dikatakan, berarti daerah sini saja, ya, single pass reaktor. Ketika aliran dari keluaran terhadap recycle, aliran keluaran berarti ada dua kan, aliran keluaran ini recycle itu dalam satuan masanya ekuivalen dengan 8,33. Oke, bisa kita lihat di sini. Bentar, saya agak gede ini. Oke, maka di sini ada sistemnya. Dia buat sistemnya di sini. Wow, wow. Oke, bisa, ya. Oke. Nah, sistemnya di sini kita buat, aduh, di sini adalah press fit, di sini S dia katakan di sini, ya. Karena ini tidak ada, Anda bisa lakukan basis di sini. Kita anggap saja umpannya adalah 100 kilo, ya. Beda dengan perancang pabrik, Anda tuh sudah punya kapasitas pabrik. Kapasitas pabrik itu Anda hitung ke belakang sampai Anda tahu dari bukan hitung ke belakang, sorry. Kapasitas pabrik itu kan adalah kapasitas produk. Dari produk itu Anda hitung ke belakang untuk mendapatkan jumlah bahan baku awal. Ya, itu Anda bisa melakukan seperti itu. Oke, di sini ternyata tadi data sudah memberitahu bahwa di dalam fresh feed itu ada 40% glukos dalam water. Seakan secara tidak langsung waternya 60%, maka di sini 0,6. Ya. Lalu lanjut lagi masuk ke dalam titik poin di sini, ya, titik pencampuran atau mixer di sini, sehingga menghasilkan lambang di sini adalah T. Mau dari soal ini, ya, saya hanya menjabarkan saja, ya. Dia kasih lambang adalah T di sini. Tentu setelah T masuk berarti ada glukos, ada fruktos, ada water. Yang totalnya adalah 1 pasti, ya. Oke, dengan memasukkan Anda tadi data di sini 4% adalah glukos, ya, dia katakan 4% glukos sudah ada, maka ada sisa yang lain. Kalau ada fruktos berarti kan di sini ada 60%-nya, ya. Berarti seakan di sini water di T itu, ya, ada kan 100 kurang 4% itu kan 96, ya. 96 berarti 0,96 dikurang glukosa di T. Ya, seakan, ya, arti kata di sini. Kita masih inisial karena sebenarnya kita tidak tahu water ini apakah 60% atau tidak. Yang kita tahu dengan jelas adalah fruktos 4%. Ya, ini hasil hitungan, ya. Jangan terkecoh. Oke, masuk ke dalam reaktor, Anda akan masuk ke titik
splitter kalau kita bilang poin 2 ini ya, pemisahan ya kita bilang. Bisa splitter, bisa separator, bisa apa ya? Yang intinya adalah pemisahan di sini. Dan di sini dihasilkan produk ada glukos, fruktos, water berapa 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 berapa. Oke, lalu ada daerah recycle. Ya, daerah recycle di sini dan juga di sini tidak ketahuan segala macam ini dia ya. Oke. Selesai di sini secara tidak langsung berarti apa namanya? Per subsistem ya. Berarti kan S tambah R ini ya, daerah masuk ya. Itu adalah T. T adalah P ditambah R. Begitu kita selesaikan atau kita eliminasi substitusi dengan seperti ini ya, tinggal saling coret saja, maka di sini tuh S sama dengan P. Ya, S sama dengan P. Kalau S sama dengan P berarti di sini 100, maka di sini 100 secara tidak langsung P-nya. Oke, ya. Nah, lalu setelah P ini kita dapat, kita bisa lakukan hitungan per komponen di sini bahwa S itu ada bagian water itu 60% S di waternya, maka persen water dikalikan P tidak tahu berapa, sehingga 60 tinggal bagi 100 berarti secara nggak langsung water di P ini juga 60%. Atau 60 lah kalau basisnya adalah 100 kilo di sini. Ya, sudah dapat di sini segala macam ya. Anda bisa lakukan hitungan yang lagi, yang lain lagi ya. Cuman hati-hati ya. Ada beberapa hitungan yang di sini kita akan mengecek kembali recycle kita. Ya, karena di sini kan glukos, water. Di sini glukos, fruktos, water. Sedangkan ini S sama dengan P. Ya, mengapa ini kita bisa katakan ini? Sebenarnya kan ini hanya proses untuk memekatkan ya, sorry, memecah ya, immobilize ya, di sini isomerisasi. Oke, kita akan beberapa hal kita lompat-lompat ya. Lalu kita bisa lakukan lagi, tadi kan sudah ada beberapa uh, neraca balance ya, bahwa T sama dengan P plus R di sini, ya, maka kita juga sudah tahu di sini ada angka 8,33. Pasti ada yang nanya juga sebenarnya kita dapat angka 8,33 ini kalau misalkan nanti rancang pabrik gimana? Sebenarnya itu ada hasil riset orang lain di luar sana, di internasional, yang ada kinetika reaksinya. Kinetika reaksi ini nanti kalian pelajarin di teknik reaksi homogen dan heterogen. Dan di kinetika reaksi ini akan Anda cek kembali bahwa reaktan yang dipakai menjadi produk dan kompon apakah sama dengan rancangan pabrik yang Anda inginkan. Dan ada juga buku penyambungnya ataupun paten yang dihasilkan oleh orang lain di tingkat level internasional yang sudah diakui dunia, itu akan memberikan data-data pendirian pabrik tersebut. Jadi hasil-hasil riset yang itu tuh bisa mendukung untuk melangsungkan proses yang Anda inginkan dengan mengecek kembali reaksi yang Anda sama atau tidak dari yang Anda inginkan. Ya. Oke, di sini ada angka 8,33. Di sini dia katakan bahwa aliran keluar berarti P ya di sini dibagi terhadap itu berarti dibagi ya to the recycle stream ya, recycle sini R adalah 8,33. Nah, P-nya tadi kan kita sudah punya angkanya ya. Berarti R itu adalah P dibagi dengan angka 8,33 sehingga didapatkanlah 12 sekian sekian. Ya, ini tadi itu ya yang P ini akan ada hal yang lain ya karena terlalu mudah ya. Ini dan ini. Oke lah ya. Oke, selesai di sini dapat R-nya sorry, ini baru dapat R-nya 12 ya. Ini hitungannya kok R ya. Ini harusnya iya. Seharusnya ini T bukan R ya. Oke, di sini sudah dapat ya. Nah, saya sudah ada panah-panahnya ya karena takut lupa. Oke, sudah selesai itu kita kembali lagi di sini ya. Kita mencari water yang tadi itu didapatkan 0,6 dari rute yang ini sama, cuma saya ambil dari atas ya.
Lalu dari yang sini kita dapat T itu, kita tadi kan sudah ada yang model apa namanya S sama dengan S ditambah R, S ditambah R adalah T di sini. Ya, kita hitung per komponen di sini. Kita hitung per komponen, ya. Kita hitung komponen sini glukosa kalikan S ditambah glukosa kalikan R sama glukosa di bagian T. Jadi di sini ada 40% dengan 100, glukosa di R nggak ketahuan. Ini kalikan 12 dengan glukosa di T nggak ketahuan, yang T-nya adalah 112. Sehingga didapatkan di sini 40 berarti adalah di sini ditambah dengan 12R sama dengan 112 glukosa di T. Ya, kita dapat 1 poin di sini. Lalu kita akan hitung juga neraca balance per komponen untuk fruktosa. Bahwa fruktosa di bagian S, di bagian fresh fat ini kan tidak punya ya kita ya. Lalu fruktosa yang di bagian R itu ada tapi nggak ketahuan berapa. Oke, terus kita ada fruktosa di T adalah 4%. Sehingga sini 0, ini 12 fruktosa di R dan 4,418. Sehingga untuk mendapatkan fruktosa di R kita udah dapat yaitu 0,3733. Ya, di sini sudah terjawab. R-nya ada, ya. Berarti kalau R-nya ada bisa masuk ke sini lah ya. Oke, kita jalankan lagi komponennya si water di sini, komponen si water di sini bahwa water di S, water di R dengan water di T. Di S free speed ini kita ada 60%, water di recycle nggak ketahuan, water di T juga sudah ada tadi ya ngitungnya di sini ya 60%. Sebenarnya kadang Anda pasti bertanya kenapa nggak ngitung fruktos dulu di sini. Sebenarnya yang paling aman tuh water. Kalau Anda menghitung S sama dengan P, ya paling aman itu adalah water. Kenapa? Glukos pasti berubah, fruktos pasti berubah. Walaupun di sini nggak ada fruktos ya. Nangkep ya? Di bagian sini. Sini kan ada glukos. Ini ada water. Glukos, fruktos, water. Kalau kita hitungnya glukos, pasti dalam 40%. Sedangkan yang mau diimmobilize adalah glukos. Jadi nggak nangkep kalau itu yang kita jadikan yang pertama dihitung di sini. S sama dengan P ini. Ya, sama dengan model kalau kita mau hitung fruktos. Fruktos di sini 0, di sini nggak ada. Nah, itu jadi bunga. Makalah itu water yang paling aman dihitungnya. Jadi neraca massa ini bisa dikatakan masih ada beberapa miss, tapi kita bisa apa ya minimilas ya, memilih bagian yang tidak memiliki banyak resiko dan bisa dibuktikan. Nah modelnya itu nanti karena setelah hasil hitungan itu Anda harus mengecek kembali secara komprehensif. Oke kita balik lagi di sini di water ya, water di S 60%, water di R nggak tahu, water di T nggak tahu, tahu sorry 60, sehingga kita dapat ini ada dua ini. Ya. Nah, maka A dengan C ini akan kita gabung dan kita substitusi dan eliminasi di sini. Ya, substitusi dan eliminasi posisinya water dt. Ini udah ada angka ini berarti kita ke sini dulu ya. Karena kita harus menyelesaikan yang di sini ya. Mana ini? 60 ini water ya ditambah dengan 60 ini ya. 60 water di R terus water di T kali 112 ini. Oh, sebentar. Oke, ini ada beberapa saya perbaiki ya. Ini jadi 60 plus water R, water di R ya, dikalikan 12 dengan water di T 112. Kita pindahkan ke sini. Ya, ini sama. Yang membedakan adalah water di T 112 ini. Mengapa? Kalau kita rujuk yang sebelumnya, ada kita buat di bawah itu, ya, di bagian apa namanya? Di bagian yang di sini, tadi kan sini fruktos sudah ada 4% di sini. Berarti secara nggak langsung water di sini itu ada kemungkinan kurang dari 96%. Ini fruktos 4% dikurangkan 196. 96 itu adalah gabungan dari glukos sama water. Berarti secara nggak langsung water itu adalah 96% dikurangkan glukosa. Maka ini yang diubah water ini adalah 96% dikurangkan glukosa di T adalah 112.
Oke. Lalu water yang di R, ya itu juga kita ubah karena kita ingin substitusi dan eliminasi karena ini sudah berubah menjadi glukos. Maka ini juga akan kita ubah ke dalam glukos, ya. Yang mana di sini kalau kita hitung dengan posisi keluaran dari sini ada, dengan sini ada, ya. eh, Water di R ini adalah, bentar ya. Ini kita lanjut, tadi ada beberapa yang belum saya jelaskan ya. Pas kita ke bagian bawah, kan kita harus bisa mensubstitusi di sini ya. Yang di sini oke, clear 60% water di R. Nah, terus water yang di T kita ganti dengan 96%-nya dikurang dengan glukos di T. Sudah. Lalu water di R ini kita akan ganti ke arah glukosa. Oke, di sini kita sudah dapat tadi ya bahwa R-nya itu adalah 12. Ya, di R ini mengandung komponen glukos, fruktos, dan water. Ya. Nah, ketika ini masuk ke sini, kita punyalah di sini bahwa S adalah R tambah S. Ya, S tambah R sama dengan T. Nah, di sini posisi, kalau kita mau hitung fruktos, S di sini kan tidak ada ya. S tidak ada. Fruktos di sini tidak ada. Ya. Fruktos di sini ada 4%. 4% dari 112 itu adalah 4,48. Maka secara tidak langsung di sini tidak ada fruktos, ini ada fruktos, ini ada fruktos, maka jumlah fruktos di sini pasti sama. Bukan persen ya, jumlah. Sorry, persen sama jumlah sama, sorry. Oke, kita masukkan ke sini. Yang mana di sini fruktos tidak ketahuan. Fruktos tidak ketahuan, yang harusnya jumlahnya adalah sebanyak 4% dari 112, yaitu 4,48. Maka kita masukkan ke sini, 4,48 adalah, saya tidak tahu persennya si fruktos, dikalikan 12, 12-nya dari R. Ya, sehingga didapatkan bahwa A-nya itu ada 37,33%, komponen si fruktos di sini, di R. Berarti secara nggak langsung 0,3733. Ya, kalau 0,3733 kita menuju jumlah glukos di sini berapa? Ya tinggal kamu satu dikurangkan dengan apa namanya? Satu dikurangkan dengan 0,377, maka didapatkan di sini 0,6267. Ya, 0,627 di sini apa namanya? Water ya di sini ya, 0,67 dikurangkan glukos di R. Nah, yang tadi di sini nih, yang 6 apa? Yang ini kan kita tidak tahu waternya berapa, ya. Nah, water itu kan berarti didapat dari jumlah total, ya kan? Kayak 1 dikurangkan dengan 0,377, 0,627 untuk dua komponen ini. Itu adalah fruktosnya, berarti dia apa untuk glukosnya berarti tinggal dikurangkan saja glukos dengan si R. Ya, untuk waternya di sana. Oke, setelah dapat di sini berarti ini sudah komponen ke dalam eh, apa komponen ke dalam glukos semua, tinggal Anda kalikan kayak 0,627 kalikan 12. Lalu ini 12 glukos, ya kan? 0,96 kalikan 112, lalu 112 glukos di T. Sudah dapat di sini ada yang bisa kita gabung dan kita pisahkan sehingga didapatkanlah di sini lebih sederhananya 112 glukos di T dikurang 12 glukos di R itu adalah 39,9796. Jadi kalau kita selesaikan ke sini lagi, ya ini membuktikan bahwa dari 67,5204 dikurangin 12 glukos di R, lalu 112 ini, dia akan balik lagi ke 39,996. Ini membuktikan bahwa tadi kan kalau kita buat neraca sini S ditambah R sama dengan T. Ini T dikurang R. Kalau T dikurang R berarti adalah S. Ini daerah S. Dan ini adalah S di, sorry, ini adalah glukos di S, yaitu 40. Balik lagi ke sini ya. Berarti cara kita menghitung sudah benar. Jadi karena kalau ada recycle itu biasanya hitungan yang tadinya harusnya utuh bisa berkurang. Oke, perlu diketahui di proses immobilize itu sebenarnya ya bagian P dengan R di sini ya ada S
ya ini S, ini adalah P, ini adalah bagian recycle di sini ya. Bahwa sebenarnya air di sini itu tidak ada yang terbangkitkan atau terkonsumsi. Ada yang bertambah atau yang berkurang bahasanya di sini. Sehingga jumlah R di sini, jumlah air di R ini dia tetap. Persentasenya adalah 60% yang ada di bagian S. Ya, dianggapnya seperti itu. Jadi Anda sudah bisa punya di sini bahwa R itu ada 60. Kalau R-nya sudah ada 60, Anda tinggal kurangi. Dengan Anda sudah tahu ini karena ada kalimat ini, ya, bukan kalimat ini, ya, pada nyatanya maksudnya ya, pada di selama riset di Immobilize itu, memang tidak ada air yang terkonsumsi karena hanya ingin mengubah glukos menjadi fruktos. Dan juga kita sebenarnya harus, nah, kembali lagi, nah, kalau di reaksi itu, sebenarnya persamaan reaksi ini cukup membantu. Secara tidak langsung Anda bisa lihat bahwa sini glukos menjadi fruktos itu tidak ada komponen kita menambahkan air atau menghasilkan air dari reaksi ini. Maka ini bisa membantu dengan kalimat yang di sini. Maka kalimat ini didukung dengan penuh oleh persamaan reaksi yang ada di sini. Dan Anda bisa cari-cari ya, maksudnya untuk proses glukos menjadi fruktos itu persamaan reaksinya apa ketika nanti kalau misalkan Anda merancang pabriknya ada salah satunya komponennya adalah ini. Oke. Ketika ini sudah selesaikan dengan 0,6 adalah 0,267 tinggal Anda kurangi, maka glukos di R adalah 0,0267 ya. 0,267 di sebelah sini ya. 0,027 ini tinggal di sini. Berarti secara nggak langsung glukosnya ya Anda kan bisa hitung di sini ya. Ini kan glukosnya adalah 0,36. Tinggal dikurangi dari sini ya. 0,37 tadi ini dia ya. Ya, berarti kalau sini 0,3 di sininya adalah 60%, ya. Lalu fruktosnya adalah 0,367, maka glukosnya berapa? Ya, tinggal Anda kurangkan saja. Sorry ya. Sorry. Ya, 0,6 ya, 0,6. Terus di sini 0,373, lalu yang di sini berapa? Yaitu hasilnya adalah 36 atau 0,36. 36% maksudnya di sini dikatakan. Ya. Oke, setelah itu di sini Anda kan ditanya adalah tentang apa tadi ya, konversi ya yang dikatakan di sini ya, konversi single pass ya dikatakan di sini. Ini di bagian reaktor dia bilang. Nah, reaktor yang dimaksud sini ada pengubahan glukos ya, glukos menjadi fruktos. Berarti ada in, out, dan consume atau awal reaksi seimbang lah kita katakan. Nah, ternyata kalau kita lihat dengan sebelah sini yang di bagian 0,36 itu berarti yang di bagian sini ya. Itu adalah masuk ke sini ya. Maka akan kita hitung dulu di sini ya. Ini kan 112 ya. 112 di sini berarti ini adalah dia dapatkan 36%. Ya, awalnya di sini kan ini tinggal berarti ada yang kurang di sini ya, di separator 2 ya. 112 di sini. Oke. Terus di sini ada 0,0027 ya, yang out ya di sini dikarenakan. Lalu yang terkonsum berapa? Ya, ternyata ada konversinya di sini yaitu sebesar 93%. 93%. Oke, di sini ada self assessment ya, bisa Anda jadi latihan. Mungkin yang ini enggak ya. Ini hanya dia tanyain saja, belum. Oh, sudah ada ya. Ya, ini NPM 44 sama 24 ada di sini. 44 sama 24 ya. Oke, lalu sini NPM ada clue-nya sini ya. Oke, yang ini enggak dikerjakan ya ini. Oke, kalau yang ini NPM 49 dengan 12, ada 49 ada dengan 12. Yang ini 26 dengan 4 ya. Oh, oke. Lanjut lagi yang ini MPM 1 dengan MPM 43. Ya, itu aja. Nanti kita lanjut lagi ya, mungkin karena ini materinya langsung ke bypass dan purging.
Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi dan saya ucapkan terima kasih di channel di sini.